Pada ngapain kalian, woi? Kami beli mixue. Mana ada? Beli mixue di wedding ya? Iya. Ih, patennya. Ikan apa itu, Bang? Ikan mas. Kan pakai susu Ada kalian kental lihat manis. makan ikan pakai susu. Rasunyu. Inilah dia resep masakan dari Kak Danisa. Makan ikan pakai susu. Iya. Bukan pakai sambal. Assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman. Sekarang kita masih berada di Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, guys. Sekarang kita mau ke sebuah tempat ya, buat makan lemang. Lokasinya berada di Desa Kalapinang. Perjalanan dari pusat Kota Blangkejeren menuju ke lokasinya sangatlah dekat dan mudah dijangkau. Dengan waktu tempuh hanya sekitar 10-15 menit saja. Tepatnya di Jalan Lintas Nasional Takengon Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Selain terkenal dengan tari saman yang mendunia, juga terkenal dengan objek wisata alamnya. Salah satunya adalah objek wisata Kalapinang yang terletak di pinggiran Sungai Kalatripa, Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren. Jadi, kalau kalian ingin berwisata ke dataran tinggi Gayo, terutama di daerah kaki Gunung Leuser, Gayo Lues, maka Kalapinang merupakan salah satu destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Bagaimana lokasinya? Ikutin terus video kita ini ya teman-teman. Di sepanjang perjalanan menuju Kalapinang dari Kota Blangkejeren, kita akan disuguhi pemandangan ruko dan rumah-rumah penduduk serta gunung dan pepohonan yang selalu menjadi ciri khas kawasan dataran tinggi.
Lokasi wisata ini berada di Desa Kalapinang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luas. Daya tarik utama dari sisi kuliner adalah lemang Kalapinang. Lemang ini dimasak secara tradisional di dalam bambu dan menjadi makanan khas yang paling dicari oleh wisatawan maupun pengguna jalan yang melintas, karena areanya tepat di pinggir jalan lintas Takengon Blangkejeren. Sekarang lagi singgah sebentar, mau makan lemang dulu. Sebelumnya di area pinggir sungai, tapi karena udah kena bencana, jadi mereka pindah ke atas ini. Ini tempatnya asri, banyak pondok-pondoknya dan banyak pohon-pohonnya. Jadi kita bisa milih di mana kita mau duduk, kecuali nggak rame juga ya di sini. Oke, kita makan lemang dulu, bye bye. Kalapinang biasanya sangat ramai dikunjungi oleh warga lokal pada hari libur atau akhir pekan untuk berekreasi bersama keluarga. Lokasinya yang terbuka memungkinkan anak-anak untuk bermain dengan bebas di sekitar lapangan atau area terbuka hijau yang ada. Kita sekarang ke tempat pembakaran ikan dan lemangnya, guys. Ini kita lihat deretan bambu lemang dan ikan yang bersandar di atas bara api dan dibuat dengan penuh kesabaran. Kan pino bisa ya? Tidak milik. Benar gue ya. Seger gue sih. Kasih obat ini. Ikan apa itu, Bang? Ikan mas. Lemangnya, guys. Bayangkan duduk di sebuah pondok kayu sederhana, sementara di depan mata terbentang aliran sungai atau lembah hijau. Lemang yang masih mengepul dipotong-potong, disajikan di atas daun pisang bersama ikan bakar yang kulitnya kecoklatan dan beraroma smoky. Setiap suapan ketan yang gurih bertemu dengan daging ikan yang manis dan sambal yang pedas menciptakan harmoni rasa yang sulit dilupakan. Ngapain sampai ini sendok? Cau udah dulu, Cau. Kalau nggak mau disuapin, apa disuapin pasti dikit kan? Dia lagi masa pertumbuhan. Kayak kali. HP ku lagi kena sita kata. Tak main tetap. Kakak punya ide. Kan pakai susu. Ada kalian kental lihat manis. makan ikan pakai susu. Rasunyo. Inilah dia resep masakan dari Kak Danisa. Makan ikan pakai susu. Iya. Bukan pakai sambal. Enggak guys. Kalian harus coba. Wis, masuk opening baru nih. Rekom ya? Pak enak. Yang komen di bawah ya guys ya.
kayak susu, enak gak? Enak, coba deh. Enggak. Aneh. Aneh. Rugi pula enak. Susunya udah Kasih campur sama orang nggak nih. apa-apa. Pakai ikan lah, nggak apa-apa. Melengkapi lemang yang hangat, hidangan pendamping setianya adalah ikan bakar. Biasanya menggunakan ikan segar hasil tangkapan lokal atau budidaya air tawar setempat. Lemangnya. Keluarnya di sini. Gak lihat tadi ada jalan. Setelah selesai menyantap lemang dan ikan bakarnya, sekarang kita lanjut lagi ke tempat wisata lainnya yang ada di Blangkejeren ini. Kita mau ke sebuah puncak bukit yang tempatnya tepat di markas Kodim 013 Gayo Luas. Katanya nyaman dan asri buat bersantai. Sekaligus mau lihat keadaan kota Blangkejeren. Ikutin terus kita ya. Yuk, let's go. Kita sekarang memasuki lokasi komplek perumahan DPR dan kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten Gayo Luas. Kawasan ini memiliki karakteristik yang cukup unik karena perpaduan antara fungsi administratif, desain arsitektur, dan latar belakang alam pegunungan yang asri. Karena komplek perumahan anggota DPRK ini berada dalam satu zona yang terintegrasi atau tidak jauh dari pusat pemerintahan. Sebagian besar perkantoran penting di Gayo Luas terpusat di area yang cukup tertata. Banyak gedung kantor di sini mengadopsi elemen lokal Gayo seperti penggunaan motif kerawang Gayo pada fasad bangunan. Ini memberikan identitas kuat bahwa pembangunan modern tetap berpijak pada akar budaya setempat. Perkantoran dibangun dengan pola yang cukup luas, memberikan jarak antar gedung yang memungkinkan adanya area terbuka hijau. Meskipun merupakan kawasan formal, area perkantoran dan perumahan ini tetap terhubung baik dengan pusat kota Blangkejeren. Ada ke bro. Ih, berhenti pula ada di situ.
Blangkejeren adalah jantung dari Kabupaten Gayo Lues yang menawarkan suasana kota pegunungan yang tenang, sejuk, dan dikelilingi oleh pemandangan bukit barisan yang hijau. Menjelajahi kota ini memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan kota pesisir di Aceh, karena kental dengan budaya Gayo dan ritme hidup yang lebih santai. Blangkejeren seringkali dijuluki sebagai negeri seribu bukit. Namun, di balik pemandangan pegunungan yang megah dan statusnya sebagai penghasil serai wangi, kota ini menyimpan sisi lain yang penuh dengan kedalaman budaya dan keunikan geografis yang jarang tersentuh narasi populer. Oh ya, sebelum ke tempat tujuan, kita sempatkan dulu singgah ke gerai Wedring membeli minuman untuk kita nikmati nanti saat di puncaknya. Kenapa kami memilih Wedring? Ya, karena kami ingin mencobanya. Tapi, kami tidak ngendorse ya teman-teman. Setelah beberapa waktu menunggu dan pesanan sudah kita terima, akhirnya perjalanan kita lanjutkan kembali. Pusat kota Blangkejeren dicirikan oleh jalanan yang tidak terlalu padat namun hidup. Meskipun bangunan modern mulai mendominasi, identitas budaya Gayo tetap disisipkan dalam estetika kota. Udara di sini sangat segar, terutama pada pagi hari saat kabut seringkali menyelimuti kota.
Blangkejeren adalah tempat bagi mereka yang mencari ketenangan di tengah rimbunnya hutan tropis Sumatera. Suasananya yang relatif lebih tenang dibandingkan kota wisata lainnya menjadikannya destinasi yang sangat autentik.
Ini dia tempatnya. Kita sudah sampai di Puncak Kodim 0113. Puncak Kodim 0113 merupakan salah satu destinasi wisata perbukitan yang sangat populer di Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luas. Tempat ini menawarkan kombinasi antara panorama alam yang memukau dan aksesibilitas yang relatif mudah dari pusat kota. Pada ngapain kalian weh? Kami beli mixue. Mana ada? Beli mixue di wedding ya? Iya. Ih, patennya. Kita tengok nggak ada widring guys. Yang mana dek pengalaman selama di Blangkejeren ini dek? Ya sama aja gitu. Jangan Sama aja macam-macam kita. masuk YouTube ini. Sama aja kita gimana? Kalau nanti Gimana guys? biasa aja guys. Tempat tinggal Perjalanan hari saya. ini. Tempat tinggal saya nih guys. Perjalanan hari inilah. Masya Allah, tabarakallah guys. Demi membawakan sudako yang nggak seberapa ini, rela naik pick up bayar dah. Kita buka lagi pintunya. Buka pintu. Di sore hari kami menikmati wedding. Kami nggak endorse ya. Udah guys. Kami lagi menikmati wedding. Segar. Ya, kalau udah makan kayak gitu. Melihat pemandangan yang luar biasa. Ini kami mandang dari Kodim. Wow, anginnya kencang guys. Gila, keren. Keren kan guys? Kan? Sesuai namanya, puncak ini terletak di area sekitar markas Kodim 0113 Gayo Luas. Lokasinya sangat dekat dengan pusat kota Blangkejeren, sehingga dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor dalam waktu singkat. Jalan menuju ke sini sudah teraspal dengan baik, meskipun terdapat tanjakan yang cukup tajam khas daerah pegunungan. Dari ketinggian puncak ini, kita akan disuguhi pemandangan spektakuler berupa bentang alam pegunungan Loser yang hijau dan asri. Salah satu daya tarik utama tempat ini adalah pemandangan kota Blangkejeren dari ketinggian. Kita bisa melihat tata kota yang dikelilingi oleh perbukitan. Kami balik lagi guys. Soalnya sudah maghrib, sudah jam 6.32. Setengah 7 lewat 2 menit. Karena hari sudah mulai gelap, kami memutuskan untuk kembali. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan agar keasrian alamnya tetap terjaga. Oke? Menghabiskan segelas minuman di sini bukan sekedar tentang rasa, tapi tentang cara merayakan sore di Tanah Gayo. Sebelum cahaya benar-benar hilang dan suhu semakin turun, Puncak Kodim sekali lagi membuktikan bahwa kedamaian terkadang sesederhana memandang hamparan lembah dari ketinggian.
Ketika malam mulai tiba, Blankejeren tidak lantas tidur. Lampu-lampu jalan mulai berpijar. Anak-anak muda berkumpul di setiap sudut kota atau di kafe dan warung-warung kopi. Keramaian dimulai bahkan sebelum kabut benar-benar datang dari puncak bukit. Meskipun ramai, ada ketenangan yang menyusup di antara suara knalpot dan tawa manusia. Di Blankejeren, kita selalu diingatkan bahwa sejauh manapun kau masuk ke dalam keramaian kotanya, hutan Neuser yang megah hanya berjarak beberapa menit saja dari pandangan mata. Blankejeren adalah kota yang menawarkan pemandangan luar biasa, sekaligus pengingat bahwa keindahan terbaik seringkali tersembunyi di balik perjalanan yang panjang dan berliku. Secara geografis, Blankejeren adalah titik temu yang krusial, memberikan ruang bagi siapa saja yang berkunjung untuk berefleksi. Kota ini bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang bagaimana manusia bertahan dan merayakan hidup di jantung hutan hujan tropis. Pulang dari sini, jiwa terasa membawa potongan kedamaian dari salah satu sudut terbaik di Tanah Gayo. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Ikutin terus video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kami tambah semangat membuat video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.